Shalom sahabat-sahabat terbaik channel ini. Bertemu kembali kita dalam lanjutan pembahasan pelajaran Soal Sahabat untuk triwulan yang pertama di tahun 2022. Kita sudah masuk pelajaran yang ke-9 dengan judul Yesus Korban yang Sempurna. Mari kita minta tuntunan kuasa sorga. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, kuasai hati dan pikiran kami. Berikan pemahaman yang benar untuk firman kebenaran yang akan kami pelajari saat ini. Dalam nama Yesus, amin. Ayat yang melandasi pembahasan kita diambil dari Ibrani 10 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Nah saudaraku, pengorbanan hewan adalah sarana keselamatan sampai Yesus datang pada kali yang pertama. Karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat yang ke-22. Mengapa Tuhan memilih metode pencurahan darah seperti yang sudah dilakukan oleh orang-orang Israel sebagai sarana keselamatan? Terlebih lagi, mengapa Yesus harus dikorbankan? Di sisi lain, bukankah semuanya sudah selesai di kayu salib? Mengapa Paulus menyebutkan bahwa Yesus melanjutkan pekerjaannya di bait suci sorgawi? Mari kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan beberapa pelajaran penting yang kiranya ini boleh menuntun saya dan saudara lebih memahami kenapa Yesus mati sebagai korban penebus bagi saya dan saudara. Mengapa pengorbanan dibutuhkan? Ibrani 10 ayat yang ke-10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Pengorbanan hewan memiliki berbagai arti dalam Alkitab. Ada pengampunan, sebagai korban syukur, dan lain-lain. Itu juga bagian daripada perjanjian atau suatu kesepakatan antara dua pihak. Ada yang mencatat seperti ini, membagi hewan yang dikorbankan menjadi dua bagian. Ini adalah tradisi perjanjian lama. Bagian-bagiannya diletakkan di tanah, dan pihak-pihak yang terlibat harus berjalan di antara mereka. Nah setelah itu dilakukan, mereka dengan penuh hormat berjalan di antara bagian-bagian daripada korban itu sambil mengadakan satu sumpah yang hikmat kepada Allah bahwa ia akan menurut. Ini dikutip dari Pena Inspirasi Patriarch and Prophets chapter 12 halaman 137. Kemudian Tuhan melakukan hal yang sama dengan mensahkannya sebagai perjanjian. Nah saudaraku, pencurahan darah juga diperlukan untuk mensahkan perjanjian baru. Dalam hal ini, darah Yesus Kristus sendiri, karena Yesus sendiri ada di sana. Maukah Anda mengesahkan perjanjian dengan berjalan bersama Yesus setiap hari? Kita tidak mengorbankan diri kita. Yesus yang memanggil kita untuk berjalan bersama-sama dengan Dia sebagai tanda bahwa kita sedang dalam perjanjian ini. Berjalan bersama Yesus setiap hari akan menyanggupkan kita menyadari bahwa Yesus sudah mati untuk dosa-dosa saya. Kapan pengorbanan itu diperlukan? Ibrani 9 ayat yang ke-14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat dan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Beberapa jenis korban dan persembahan yang dipersembahkan di bait suci ditulis, dicatat dalam Imamat pasal yang pertama, kedua, dan selanjutnya. Dan kita akan lihat apa tujuannya, apa maknanya. Ini beberapa contoh. Ada korban bakaran. Nah, korban bakaran itu dikonsumsi sepenuhnya. Itu melambangkan penebusan penyerahan Yesus sepenuhnya di kayu salib. Kemudian ada korban sajian. Korban sajian adalah ungkapan syukur atas pemberian Tuhan. Dan itu melambangkan Yesus sebagai roti hidup. Ada korban keselamatan. Itu menyiratkan makan bersama yang menyenangkan bersama keluarga. Tapi itu juga melambangkan Yesus sebagai kedamaian kita. Yesus juga mengundang kita untuk makan tubuhnya dan minum darahnya melalui perjamuan kudus. Kemudian ada korban penghapus dosa.
ini memberikan penebusan dosa. Dan ini melambangkan Yesus sebagai penebusan kita. Dan ada korban penebus salah. Itu memberikan pengampunan ketika perbaikan atau pemulihan sangat diperlukan untuk saya dan saudara. Jadi saudaraku, di Perjanjian Lama ada berbagai macam model korban dengan satu tujuan. Bahkan semuanya itu melambangkan Yesus Kristus. Pertanyaan, apa yang pengorbanan Yesus berikan untuk saya dan saudara? Ibrani 7 ayat yang ke-27. Yesus tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Jadi pengorbanan Yesus menggenapi semuanya, semua korban yang ada di dalam Perjanjian Lama. Dan setiap korban memiliki karakteristik yang unik. Oleh karena korban-korban ini, pertama, dapat membersihkan hati nurani kita, Ibrani 9 ayat 14. Dapat menghapus dosa kita, Ibrani 9 ayat 26. Dapat memberikan pengudusan kepada kita, Ibrani 10 ayat yang ke-10. Efektif dan tak tertandingi, Ibrani 10 ayat 12. Membuat kita sempurna, Ibrani 10 ayat yang ke-14. Bahkan memungkinkan kita untuk dekat kepada Tuhan, Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Dan memberi kita teladan untuk diikuti. Luar biasa. Pengorbanan yang Yesus berikan memiliki makna tersendiri untuk umat-umat Tuhan yang meyakini bahwa Yesus adalah korban yang sesungguhnya. Apa peran dari pengorbanan Yesus untuk saat ini bagi kita? Ini bagian pertama, Ibrani 9 ayat yang ke-24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita, kepentingan saya dan saudara. Pelayanan imam duniawi tidak berakhir ketika hewan dikorbankan, saudaraku. Demikian pula pelayanan Yesus tidak berakhir ketika dia mati di kayu salib. Tergantung pada kategori dosa orang tersebut, saudaraku. Imam membersihkan darah pada tirai di bilik yang maha suci, atau dia memakan korban, daging korban. Dalam kedua kasus, dosa secara simbolis dibawa ke dalam tabernakel. Pada hari pendamaian, ini setahun sekali, bait suci disucikan dari segala dosa yang telah diakui selama tahun itu. Dan sejak Yesus naik ke surga, dia melakukan pelayanan perantaraannya di bait suci surgawi. Dia menggunakan darahnya sendiri untuk menyelamatkan siapapun yang mau datang meminta pengampunan kepadanya. Sekarang pertanyaan, apa peran dari pengorbanan Yesus untuk saat ini? Oh, kita akan katakan untuk meminta pengampunan. Iya, benar. Untuk meminta pengampunan karena domba yang sesungguhnya sudah mati untuk saya dan saudara. Pertanyaan yang kedua, kira-kira masih adakah peran daripada pengorbanan Yesus untuk kita saat ini? Iya, masih ada. Bukan hanya ketika kita datang mengakui dosa, meminta pengampunan, dia datang mengampuni dosa kita. Tapi ada hal lain yang Yesus rindu terjadi di tengah-tengah saya dan saudara. Ibrani 9 ayat 27 dan 28. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya satu kali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Kalau bagian yang pertama, peran yang pertama, kita datang mengakui dosa, dia akan ampuni dosa kita. Sekarang kita sedang menantikan keselamatan yang sesungguhnya, yaitu ketika dia datang kedua kali untuk menebus saya dan saudara. Paulus menjelaskan bahwa ada pekerjaan penghakiman yang terjadi antara salib dan kedatangan yang kedua kali. Ketika Yesus datang kembali, dia tidak akan berhubungan dengan dosa sama sekali. Setiap orang berdosa sudah dihakimi dan setiap dosa sudah diampuni. Penghakiman ini adalah tahap kedua dari pelayanan Yesus di bait suci surgawi. Itu dikenal dengan
tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Tujuan daripada penghakiman ini adalah untuk membuktikan bahwa pengampunan Tuhan itu adil. Ketika catatan-catatan dibuka di hadapan alam semesta, Allah akan menunjukkan apa yang terjadi dalam hati orang percaya dan bagaimana mereka memeluk Yesus sebagai juru selamat mereka. Oh saudaraku, inilah hari yang dinanti-nantikan oleh setiap orang yang percaya, di mana ketika Yesus datang untuk membersihkan dunia ini, Dia rindu agar semua orang sudah diampuni dan layak untuk surga, masuk bersama-sama dengan Yesus berkerajaan di dalam kerajaan surga. Di dalam buku Desire of Ages, chapter 78, halaman 755. Anak Allah yang tidak bercacat celah tergantung di salib, dan segala sesuatu yang dideritanya, tetesan darah yang mengalir dari kepalanya, tangannya, kakinya, kesengsaraan yang menyiksa tubuhnya, serta kepedihan yang tidak terperikan yang memenuhi jiwanya ketika wajah Bapa disembunyikan, berbicara kepada setiap anak manusia, menyatakan, bagimulah anak Allah rela menanggung beban kesalahan ini. Bagimulah ia merusakkan kerajaan kematian dan membuka gerbang Firdaus. Ia yang mencelikkan mata yang buta dan membangkitkan orang mati, mempersembahkan dirinya di atas salib sebagai korban, dan hal ini disebabkan oleh kasih-Nya bagimu dan bagiku. Oh saudaraku, sungguh-sungguh menyayat hati. Yesus datang meninggalkan tahta kerajaan sorga, datang untuk kita yang berdosa ini. Dia menggantikan semua posisi kita oleh karena kasih-Nya yang sungguh besar untuk saya dan saudara. Mari kita respons kasih Allah ini dengan melakukan yang terbaik bagi Dia yang sudah mati terlebih dahulu untuk saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya Engkau akan yakinkan kebenaran firman-Mu ini di dalam diri kami. Kami sadar bahwa kami manusia yang berdosa, namun Engkau rela datang mengampuni dosa-dosa kami untuk kami layak untuk sorga. Bapa, terima kasih untuk kematian-Mu di Kalvari. Saat ini